Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mencapai kedua tujuan pembelajaran ini. Mari masuk kepada materi. Kita lihat di sini ada gambar Ka'bah ketika masa jahiliyah. Nah, sebagaimana yang bisa kalian lihat, di mana keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu, terutama di sekitar Ka'bah banyak yang menyembah berhala. Sekarang kita masuk ke materi inti. Yang pertama, A. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di mana masa sebelum kehadiran Islam ini disebut sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah ini berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Nah, bodoh di sini sebenarnya bukan berarti bodoh dalam pemikirannya, tapi dilihat dari keterbelakangan akhlak atau moral bangsa Arab jahiliyah pada saat itu yang banyak sekali memiliki akhlak tercela sehingga disebut dengan bangsa jahiliyah yang berarti bodoh. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah, dan terusan Suez. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, ini terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Nah, hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Nah, masyarakatnya itu dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden, artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta ataupun kuda. Kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, ini keyakinan atau kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, di mana terdiri dari beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Nah, biasanya masing-masing kabilah ini memiliki berhala sendiri-sendiri. Nah, jumlah dari seluruh berhala yang ada di kota Mekah itu berjumlah sekitar 360 berhala. Namun ada 4 berhala yang paling terkenal, itu yang pertama Lata, Uzza, kemudian Manat, dan Hubal. Yang keempat adalah golongan yang mengikuti ajaran Yahudi.
Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, perkembangan kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam atau pra-Islam. Nah, label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam ini bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Nah, bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif. Nah, di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam di antaranya yaitu yang pertama, tradisi keilmuan, di mana bangsa Arab sudah mengenal ilmu astronomi, kemudian ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. Ilmu astronomi ini ditemukan oleh orang-orang Babilonia yang kemudian dikenalkan kepada bangsa Arab oleh orang-orang Babilonia. Yang kedua, berdagang. Nah, masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan khususnya itu sering disebut dengan ahlu hadar, di mana mereka hidup dengan berdagang. Nah, pada musim panas ini mereka sering pergi berdagang ke negeri Syam, dan pada musim dingin mereka pergi berdagang ke negeri Yaman. Yang ketiga, bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan berternak. Nah, kehidupan mereka ini nomaden, artinya berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Nah, adapun masyarakat yang hidup di daerah subur seperti di Taif, mereka bercocok tanam. Tanaman yang mereka tanam itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. 4. Bersyair, di mana syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang yang kabilah atau kabilah tertentu ini menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat, ini ditentukan dari syairnya. Jadi syair itu bisa menaikkan dan merendahkan derajat seseorang. Yang kelima, menghormati tamu, di mana menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Nah, bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Ia rela menyembah untanya hanya demi untuk menjamu tamunya. Yang keenam, menepati janji, di mana bagi orang Arab janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Nah, itu beberapa perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Nah, kalau kita lihat ini adalah bangsa Arab jahiliyah dengan segala perkembangannya. Apabila kita klasifikasikan ada beberapa akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh bangsa Arab. Nah, seperti berdagang, menghormati tamu, menepati janji, bersyair, ini adalah akhlak terpuji dari bangsa Arab jahiliyah. Kemudian berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, perbudakan, ini adalah akhlak tercela dari bangsa Arab jahiliyah. B. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Nah, memasuki usia 40 tahun, Muhammad cenderung berkhalwat atau menyendiri. Muhammad sering melakukan ujlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam keadaan bertahanus di Gua Hiro, muncullah seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah hai Muhammad,
Aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali hingga malaikat Jibril mendekap untuk ketiga kalinya. Dan akhirnya Muhammad mengucapkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian di Gua Hiro, Muhammad pulang menemui Khadijah istrinya dengan keadaan gemetar. Nah, kemudian beliau menceritakan perihal malaikat Jibril kepada Khadijah. Setelah itu, Khadijah mengajak Muhammad untuk menemui Warokoh bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya. Warokoh bin Naufal merupakan pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani. Juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dahulu. Kemudian Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro kepada Warokoh bin Naufal. Nah, setelah mendengar penuturan Muhammad, Warokoh mengatakan, ini adalah An-Namus atau malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Warokoh mengetahui bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril. Maka setelah mendengarkan penjelasan dari Warokoh, yakinlah Muhammad bahwa dia adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul selanjutnya. Nah, setelah menerima wahyu pertama, Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum turun juga. Sekitar 40 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya atau wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah beliau menyeru keluarganya, para sahabatnya untuk memeluk agama Islam. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah mendapatkan wahyu yang kedua, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Rasulullah SAW memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi, yaitu menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid, dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Nah, beliau memulai dakwah kepada keluarga dan karib sahabatnya. Adapun orang yang menyatakan keislamannya, orang pertama yang menyatakan keislamannya itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Strategi dakwah yang kedua yaitu secara terang-terangan. Setelah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3-4 tahun, yang dilakukan di rumah sahabatnya yaitu Arqam bin Abil Arqam. Nah, penduduk Makkah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh beliau. Nah, turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya.
Orang pertama yang menyatakan keislamannya adalah as-sabiqunal awalun, di antaranya yang pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah, yaitu istrinya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Yang ketiga Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Dan yang kelima Ummu Aiman, yaitu pengasuh beliau sejak masa kecil. Nah, melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Mereka diantaranya adalah Ammar bin Auf, yang kemudian namanya berubah menjadi Abdurrahman bin Auf. B. Abu Ubaidah bin Jarrah. C. Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa orang-orang yang pertama masuk Islam yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara terang-terangan. Ini di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kaum kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, dua orang terkuat di Quraisy, masuk Islam pada saat itu. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah. Untuk mengetahui apa yang disampaikan Muhammad, semua suku mengirimkan utusannya, termasuk paman beliau, yaitu Abu Lahab, hadir bersama istrinya, yaitu Ummu Jamil. Setelah mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah wahyu Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau, tapi Abu Lahab sendiri. Abu Jahal menekan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi setelah masyarakat Arab yang masuk Islam itu banyak sekali yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy, sehingga terjadinya pemboikotan terhadap orang-orang Islam, yaitu kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, adapun isi surat pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Tidak boleh mengadakan hubungan jual beli. 3. Tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. 4. Kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Bahkan pemukiman kaum muslimin pada saat itu diasingkan ke sebuah lembah sebelah utara kota Mekah, sehingga di sana banyak sekali kaum muslimin yang kelaparan. Kemudian Khadijah sampai mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin pada saat itu. Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata baik dalam penulisan maupun pengucapan. Mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.